Alhamdulillah mabadu. Jadi kita di kelompok terakhir, last but not the least katanya orang. Terakhir meskipun tapi insya Allah tidak kalah pentingnya. Mudah-mudahan bisa dinikmati nantinya. Baik, sebelumnya Ustaz Zaza, kita mulai dulu kelompok 5 yang akan membuka wafa 5 ya, di kelompok terakhir dan wafa terakhir gitu. Entah apa mimpi apa kita semalam sehingga mendapatkan wafa ini. Tapi tidak apa-apa, kita akan berusaha semaksimal untuk menampilkan yang terbaik insyaallah. Baik, Ustaz Zaza, untuk lebih semangatnya kita untuk mengikuti kegiatan ini atau melanjutkan materi kita, mari kita sama-sama buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan ikuti ice breaking dari Ustazah Asparina. Pak Yani, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Nanda Soleh dan Solehah menjelang siang ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sama SJK. Allah, masih ada yang belum semangat. Ulang lagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap bersama SGG. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai belajar, Ustazah punya ice breaking ya, ice breaking yang ice breaking Yes, yang breaking. udah diajarkan sama Kak Rizky, yaitu tepuk berkali-kali, tepuk masih ingat? Oke. Lupa. Oke, kita ulangi sekarang ya. Dimohon untuk berdiri biar semakin semangat gitu tangannya. Biar bergerak lebih luas lagi, luasa. Oke, kita coba ya. Tepuk Bersatu kali. bersatu kali. Berdua kali. Tepuk bertiga kali. Tepuk bertiga kali. Bertiga kali. Tepuk berkali-kali. Oke, silakan. Oke, sekarang Ustazah ada punya sedikit game ya. Tebak apa namanya ini? Ada ya, sejenis tebak gambar. Kalau di sini tebak bendera ya. Bendera mana gitu, asal mana benderanya? Mungkin ini terlalu kecil ya, nggak dilihat. Ya udah, lihat dari sini aja. Hadiahnya umroh jika mampu ya. Oke, sekarang ini pertama ya. Bendera pertama. Oke, ada yang tahu? Oke, tolong diangkat tangannya ya biar nggak rebutan. Oke, ini semuanya udah tahu kan? Oke, ini bendera. Oke, lanjut. Yang ini ada yang tahu? Bendera. Oke, Ustadz Amirin. Oke, tepuk tangan buat Ustadz Amirin. Yang terakhir. Oke, ini? Oke, angkat tangannya. Oke, Ustadz. Malaysia. Oke, Malaysia, tepuk tangan. Mahmud. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, kayaknya kurang semangat ini, sudah aku istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita lanjut ke materi, adik-adik solehah dan adik-adik soleh,
kita nyanyi dulu ya. Ada yang mau nyanyi? Mau ya? Mau. Mungkin sudah dihafal lagunya ya. Baik, lagunya pendek saja. Nanti diikuti sama adik-adik soleh dan soleha. Tabassumuka, coba. Tabassumuka Di wajhi akhika, di wajhi akhika, laka sadaqah, laka sadaqah, laka sadaqah. laka sadaqah. Senyummu itu Senyummu itu di hadapan temanmu, di hadapan temanmu itu sedekah, itu sedekah, itu sedekah. itu sedekah. Tapi tidak ada yang senyum, ini tidak ada yang mau bersedekah. Ustaz, makasih Ustaz. Sebelum kita lanjut ya, Ustaz mau bercerita. Ustaz mau bercerita, tapi pakai buku. Ada yang mau dengar ceritanya? Bentar ya. Saya buka dulu bukunya. Ya, mana-mana. Ini dia. Ada kaitannya sama kelompok kami, An-Nahl. Ya, yang di materi BCM itu ya. Read aloud, kalau nggak salah bahasa Inggrisnya itu. Read loud. Bercerita dengan buku. Baik, ada judulnya di sini, bisa dilihat? Adik Soleha, adik Soleha, bisa dilihat judul soal ini. Keajaiban Tarian Lebah. Judulnya Keajaiban Tarian Lebah. Ustaz bacakan ayatnya ya. Ustaz bacakan ayatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. فمما يعرشون ثم كل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Artinya, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon, kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Ada saya punya tempat yang saya buat untuk lebah di rumah. Kemudian ada. Bisa ke nomor tengah ya. Ada madunya. Kemarin sekitar 2 minggu yang lalu saya panen. Kemudian makanlah segala macam buah-buahan. Lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu yang bermacam-macam warnanya. Ada yang hitam, ada yang oranye, ada yang merah. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi yang berpikir. Baik, kita mulai ceritanya. Ini ada dilihat sama Kelinci. adik Soleh. Tidak. Soleh, bisa dilihat kelincinya sama lebahnya. Ini ada kelinci, ini lebahnya di pohon. Ini ada.
Suara apa itu? Bu, katanya anaknya ya. Lihatlah ke atas, itu suara lebah. Lebahnya seperti menari, Bu. Wah, sapinya keren. Iya, lebah pandai menari. Gum. Dapat tipis. Selamat pagi, katanya gitu. Selamat pagi, lebah. Mahmud Rasihan. Anak-anakku ingin tahu arti tarianmu. Bisakah kamu jelaskan? Oh, dengan senang hati akan kujelaskan. Perlu kalian ketahui, lebah menari untuk berkomunikasi, loh. Ini tarian sesuai dengan arah posisi makanan. Ini tarian menunjukkan sudut arah makanan. Gerakan lurus ke bagian atas sarang artinya sumber makanan tepat mengarah matahari. Apakah semua lebah bisa menari? Tidak, semua lebah bisa menari. Hanya lebah pemandulah yang menari. Wow. Jadi lebah ada macam-macam. Lebah ada berbagai macam, bergantung dengan masing-masing tugasnya. Ada pemimpin, ada tentara, ada petugas mengumpul makanan. Masya Allah, seperti di negara saja ya. Alhamdulillah, Allah memberikan kami beberapa kelebihan. Aku panggil teman-temanku ya. Bung. Nah, ini temanku, perkenalkan, dia lebah pekerja. Badannya paling kecil, tugasnya mengumpulkan tepung sari bunga. Lebah jantan warnanya hitam pekat, tapi tidak memiliki sengat. Kalau ini lebah ratu, ukurannya lebih besar dari lebah pekerja dan pejantan. Tugasnya adalah bertelur. Sarangnya juga unik ya. Iya, bentuknya hexagonal. Kami ini hewan istimewa. Allah menjadikan kami nama satu surah di dalam Al-Quran. Surah itu bernama Surat An-Nahl, yang artinya lebah. Madu yang kami hasilkan enak dan sangat bergizi. Masya Allah, kalian luar biasa. Terima kasih atas penjelasannya. Itu ceritanya. Kita lanjut ke materi. Akan disampaikan oleh Ustaz Sapriadi. Pada Ustaz, kami persilakan. Kita tarik nafas dulu. Atas panjang. Ya, jadi mendengarkan cerita tadi sungguh terharu rasanya kita. Saya tidak tahu apakah terlalu khusyuk mendengar ataukah ngantuk atau bagaimana, tetapi itu adalah salah satu ibrah nanti yang akan saya sampaikan di pertemuan ini. Baik, Ustaz Zaza, kita lanjut ke materi. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari siapkan buku yang sudah dibagikan, Wafa 5. Bukunya dulu dikeluarkan, nanti saya sebutkan halamannya. Ya. Wafa 5. Baik. Mari kita buka halaman 8. Ya, halaman 8. Ya baik Ustaz Ustazah gitu. Nanda soleh dan solehah. Jadi kita akan mulai di halaman 8. Kita lihat di halaman pertama ada di sana lafaz Allah, ya. Nah, ada di sana lafaz Allah. Di dalam Al-Quran ada, apabila kita buka lafaz Allah, ada berapa cara bacanya? Ada 2.
Yang kedua itu yang disebut yang pertama yang kita namakan dengan tafhim atau bisa dikatakan tebal. Yang kedua tarqiq atau tipis. Kapan dibaca tafhim, kapan dibaca tarqiq? Jadi apabila lafaz Allah didahului oleh baris atas atau fathah atau dhammah, maka itu dibaca tafhim. Ya. Nah, coba kita lihat contohnya. Wallahi, alallahi. Ya. Sebagai tambahan materi untuk diketahui bahwa tanda panjang di dalam Al-Quran itu ada berapa? Ada berapa? Tiga ya? Ya. Ada berapa? Ada? Tanda panjang di dalam Al-Quran itu ada? Ada dua. Ya, ada dua tanda panjang di dalam Al-Quran. Tidak ada yang lain. Yang pertama ada namanya tanda panjang dengan huruf, huruf. Yang kedua tanda panjang dengan baris. Oke. Tanda panjang dengan huruf ada berapa? Ada tiga. Ada tiga. Huruf apa itu? Alif, waw, dan ya. Tanda panjang dengan baris juga ada tiga. Baris apa itu? Fathah yang berdiri, kasroh yang berdiri, dhammah yang terbalik. Hanya ini tanda panjang dalam Al-Quran. Cari yang lain tidak ada. Mau cari sampai Yaman pun juga tidak ada. Hanya ini tanda panjang ada dalam Al-Quran. Dan ini rumus tercepat untuk bisa baca Al-Quran. Insya Allah kalau kita sudah pahami yang dua ini, insya Allah lancar baca Qurannya. Ya, nanda ustazah ya, nanda ustazah, bisa dipahami? Bisa. Oke, tanda panjang dalam Al-Quran ada berapa? Yang pertama tanda panjang dengan yang kedua tanda panjang dengan tanda panjang dan huruf ada berapa? Oke, sebutkan. Ya. Tanda panjang dengan baris juga ada berapa? Sebutkan. Ya. Pinter. Ternyata Ustaz Zazah, Nanda Ustaz Zazah itu luar biasa, cerdas-cerdas ya. Oke, kita buktikan. Kita lihat. Wallahi, lafaz Allah ada baris fathah yang berdiri. Panjang apa itu? Panjang. Tanda panjang dengan apa? Dengan baris apa? Baris fathah. Pinter, fathah yang berdiri. Pokok dimanapun kita temukan baris fathah yang berdiri atau kasroh yang berdiri atau dhammah yang terbalik, maka wajib dibaca panjang. Perkara berapa harokat, hukum bacaannya apa, nanti kita pelajari. Yang penting tanda panjang. Baik, selanjutnya coba di bawahnya. Innallaha alimu. Ali panjang apa enggak? Tanda panjang dengan apa? Huruf apa? Pintar, huruf ya. Ada ya kan? Luar biasa. Innallaha alimun bidzatis sudur. Bida panjang apa enggak? Dengan apa? Huruf apa? Iya, huruf alif yang berdiri. Sama dengan fis sudur. Sudur juga panjang. Panjang dengan apa? Huruf apa? Wow. Selain daripada yang itu, tidak ada tanda panjang di dalam Al-Quran. Ini rumus tercepat untuk bisa membaca Al-Quran. Insya Allah kalau kita sudah paham yang dua ini, insya Allah bisa dan lancar untuk kita baca Al-Quran. Paham Ustazah? Paham. Alhamdulillah. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Baik, kita lanjut halaman berikutnya. Halaman 9. Ya. Tadi ada berapa cara membaca lafaz Allah? Ada dua, yaitu tafhim dan yaqin. Lafaz Allah yang dibaca tafhim seperti apa?
lafaz Allah yang didahului baris fathah dan dhammah. Nah, lafaz Allah yang dibaca tarkik atau tipis itu apabila lafaz Allah didahului baris bawah ya atau kasroh, seperti billah, jangan dibaca billah, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang juga kita dengar ketika azan Allah Akbar, Allahu Akbar, pelit sekali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah bukan Allah. Oh, kayak orang Kristen aja Allah Allah ya, bukan Allah. Billah bukan billah. Namanya lagi Ustaz ya? Iya. A'udzubillah. Ini baru. Ya, a'udzubillah. Baik. Itu lafaz Allah didahului baris bawah dibaca tartib. Ya, kita lanjut ke halaman berikutnya. Coba nanti Ustazah dibuka halaman 28. Ya. Buka halaman 28. Ada di sana mim sukun ya bertemu dengan mim dan ba. Kalau secara ilmu tajwid mim sukun dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 3. Yang pertama izhar syafawi, idgham mimi, ikhfa syafawi. Ya, buka halaman berikutnya, halaman 29. Di sini kita diajarkan bagaimana cara untuk menyebut makhrijul huruf yang baik. Ya, coba kita sama-sama. Babi bubab, babi bubab, babi bubab, babi bubab, babi bubab, babi bubab, bubab bani bagna, bubab bani bagna, minal mubani mabibam bani ba, minal mubani mabibam bani ba. Yaitu biasa cara kita untuk menyebut makhrijul huruf. Begitu juga untuk huruf-huruf yang lainnya bisa disamakan dengan itu. Tapi coba saya akan coba untuk lagu atau nada yang berbeda. Jadi mohon maaf Ustaz Azbi, kita modif sedikit lagunya nih. Misalnya ya seperti yang tadi itu biasa kita belajar seperti itu, tapi mudah-mudahan saya modif sedikit. Misalnya begini. Babau walibabna minal mubni wal mibni mubabau walibaba. Bisa? Ya. Ulang. Misalnya atau misalnya ha. Misalnya ha. Ha wali hahna minal muhni wal mihni muha wali ha. Bisa kira-kira? Oke. Tangan atau sepotong-sepotong? Pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Pakai ha atau ba? Oke, Pak. Coba. Babau walibabna. Coba. Babau walibabna minal mubni, minal mubni. Pak saja ini. Mubabau walibaba. Coba. Coba satu kali nafas. Babau walibabna minal mubni wal midni mubabau walibaba.
ijaz ini. Oh, Allahu Akbar. Bisa huruf-huruf yang lain pun juga semuanya sama, ya, supaya berbeda dengan benda mungkin terlalu babi bubak bisa diganti dengan itu kalau mau. Makanya saya mau Ustaz Tasbih agak dimodif sedikit ya, tidak apa-apa. Kalau misalnya huruf apa maunya misalnya ha atau huruf apa misalnya? Pak, yang mudah, yang apa? Sa. Oke, coba semuanya. Fawwalisna minal musli wal misli atau mungkin dengan nada yang tinggi pun juga, kenapa Pak? Boleh, tergantung mana-mananya. Ya, baik. Waktunya tinggal sedikit. 2 menit saja. Ya. Lanjut ke 37. Ada misalnya ko. Koqiqu baqo. Iya, saya rasa sudah pintar. Jadi makharijul huruf itu sangat menentukan, karena dia adalah sangat penting. Karena kalau berbeda cara kita menyebut huruf, maka berbeda pula makna yang ada dalam Al-Quran. Contoh kecil, perbedaan antara ko dan ka. Kalau kita bilang kolbun artinya apa? Hati. Kalau kita bilang ka, kalbun, ya, perbedaan ko sama ka jauh dia berbeda maknanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A sama A berbeda jauh. Kalau Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tapi kalau alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan penyakit atau tamparan. Alam sama alam berbeda, cara menyebutnya berbeda pula maknanya. Maka itu sangat penting makharijul huruf. Ka sama ko. Coba semuanya. Ka. 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 Kakak. Kuku. Kaki. Kakakku. Kena. Injak. Kuku. Kaki. Kuda. Kakekku. Kuku kaki kakakku kena injak kuku kaki kuda kakekku. Bisa? Ayo. Siapa yang bisa satu kali dapat hadiah? Haji bila mampu. Coba. Kuku kaki kakakku kena injak kuku kaki kuda kakekku. Kuku kakakku kena injak kuda kakekku. Kuku naik kakak kena injak kuku naik jalan papu gitu. Kuku kaki kakakku kena injak kuku kaki kuda kakekku. Cara menyebut ka, ya, kuku. Bisa? Ya, kalau tidak bisa nanti deh di briefing ulang. Ya, dan sekali lagi. Habis kan, udah lewat. Oh iya, sudah lewat waktunya. Ya baik, karena waktunya sudah lewat, kalau kita akan memang sebenarnya banyak materi yang perlu kita sampaikan, tapi karena waktu, insya Allah besok kita lanjutkan lagi ya. Iya. Kalau begitu, mari kita let's close our meeting by reciting hamdalah together. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Kita kasih tepuk wow untuk kelompok yang sudah tampil mikro teaching.